Salah satu ide konten untuk pemula tentang tema kesehatan. Salah satu referensi tentang kesehatan ini adalah channel Good Life Tube yang akan kita jadikan referensi untuk teman-teman yang mungkin sampai hari ini belum menemukan ide konten yang pas. Dan menurut saya cara pembuatan konten-konten seperti ini sangat mudah dan sangat simpel. Kalau kita cek di Social Blade, channel ini menempati ranking C+. Dan kalau kita lihat pendapatannya $512 sampai $8.000. Dan kalau kita kalkulasikan ke dalam rupiah, pendapatan dari channel tadi dengan target penonton luar negeri biasanya ini mencapai 50% dari yang terendahnya. Berarti kalau $8.000 kita ambil 50%-nya berarti $4.000. Oke, kita kalkulasikan di kalkulator. $4.000 kurs dolar per hari ini kira-kira 16.500. Ini dia teman-teman, pendapatan dari channel Good Life Tube ini mendapatkan 66 juta rupiah per bulannya. Kita cek salah satu videonya. Like hydroxymethylfurfural, HMF, which may have toxic effects on the body. Nah, seperti itu teman-teman. Ada 3 elemen di dalam video ini. Ada gambar slide, kemudian teks bergerak, dan voice over. Saya akan memberikan tutorialnya bagaimana cara membuat video seperti ini. Silahkan tonton video saya ini sampai tuntas agar tidak gagal paham. Dan saya mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe ke channel saya ini agar kita bisa sama-sama sukses dan berkembang. Oke, kita lanjut ke tutorialnya. Di sini ada beberapa tahap yang harus kita lakukan. Pertama, kita membuat skrip untuk dijadikan narasi atau voice overnya. Kemudian membuat prompt untuk membuat gambarnya. Kemudian yang terakhir adalah tahap editing. Oke, kita langsung ke tahap pertama, yaitu membuat narasi untuk dijadikan voice overnya. Langkah pertama, kita buka Google Chrome, kemudian kita ketikkan di kolom pencarian ini ChatGPT. Nah, buat teman-teman yang baru mengakses ChatGPT ini, silakan daftar terlebih dahulu dengan menggunakan akun Google teman-teman. Jika sudah login, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian di kolom perintah ini kita tuliskan perintah seperti ini. Buatkan saya narasi video YouTube dengan tema kesehatan dengan judul 4 manfaat buah kurma. Kemudian kita salin, lalu kita taruh di catatan HP, kemudian kita edit ya. Jadi kita hapus yang tidak kita gunakan. Jika sudah, kemudian kita balik lagi ke ChatGPT-nya. Kita perintahkan lagi untuk dibuatkan prompt-nya untuk membuat gambar dari AI. Jadi perintahnya seperti ini. Buatkan prompt untuk membuat gambar AI dari keempat tadi. Kemudian klik tanda panah di atas. Dan ini dia, kita sudah diberikan prompt untuk membuat gambarnya. Kemudian kita salin, lalu kita simpan lagi di catatan. Kemudian kita edit lagi, kita hapus yang kita tidak perlukan. Kalau misalkan teman-teman mau menargetkan penonton dari luar negeri, bisa ditranslate saja ke dalam bahasa Inggris. Jika kita sudah punya bahan narasinya, maka langkah selanjutnya kita akan membuat teks narasi itu menjadi voice over. Kita buka catatan tadi. Nah, di sini voice over bisa kita menggunakan suara kita sendiri, atau yang kedua adalah menggunakan suara dari AI atau text to speech. Nah, di sini saya akan mencontohkan dengan menggunakan
menggunakan atau membuat voice over dengan bantuan AI, yaitu text to speech. Caranya adalah kita salin teks narasi yang dibuat di ChatGPT tadi. Jika sudah disalin, lalu kita buka Google Chrome-nya, kemudian kita ketikkan di kolom penelusuran ini ElevenLabs. Nah, buat teman-teman yang baru mengakses ElevenLabs ini, silakan daftar terlebih dahulu menggunakan akun Google teman-teman. Dan jika sudah login, maka tampilannya akan seperti ini. Langkah selanjutnya, klik ikon garis 3 di pojok kiri atas ini, lalu klik text to speech, kemudian tempelkan teks tadi di kolom sini, nah, seperti ini. Kalau yang baru mendaftar di ElevenLabs ini, kita diberikan kredit 5.000 karakter. Dan untuk memilih voice over-nya, klik yang Daniel ini. Nah, ini dia. Teman-teman bisa memilih sesuai dengan keinginan teman-teman. Ada Alice, ada Ria, ada Bill, ada Brian. Nah, sementara saya memilih yang Daniel, ya. Kemudian jika sudah, klik generate to speech. Nah, ini sudah. Kemudian kita tinggal klik ikon download ini. Nah, ini sudah tersimpan di galeri HP kita, ya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat atau mengenerate gambar. Sebenarnya kita bisa mencari gambar di Google, tapi agar lebih aman kita buat sendiri, karena kita sudah membuat prompt untuk membuat gambarnya dengan bantuan ChatGPT tadi, ya. Dan promptnya ini sudah kita susun. Caranya adalah sama, kita salin satu-satu, ya, karena di sini ada 4 prompt. Klik salin, kemudian kita kembali lagi ke Google, kemudian buka tab baru. Nah, di sini saya biasa menggunakan yang namanya Bing Image Creator. Ya, buat teman-teman yang baru mengakses Bing Image Creator ini, silakan daftar terlebih dahulu menggunakan akun Google teman-teman. Kita buka Bing Image Creator-nya, kita tempel di sini tag yang sudah kita salin tadi, kemudian klik buat. Nah, di Bing Image Creator ini kita diberikan 4 buah gambar. Dan ini dia hasilnya. Lalu kita simpan gambar-gambar ini di galeri HP kita. Caranya, tekan gambarnya, kemudian sampai muncul tulisan download gambar. Kemudian pilih download gambar. Nah, ini sudah tersimpan. Silahkan teman-teman download semuanya, ya. Silahkan teman-teman buat gambar yang lain, ya, sesuai dengan prompt yang diberikan oleh ChatGPT. Caranya seperti yang tadi saya contohkan. Jika sudah, maka kita langsung ke tahap terakhir, yaitu tahap editing. Seperti biasa, saya menggunakan yang namanya aplikasi editing, yaitu CapCut. Kita buka CapCut-nya, lalu klik proyek baru, kemudian pilih foto, lalu kita masukkan gambar-gambar yang sudah kita buat tadi. Jika sudah, klik tambah. Nah, ini dia, gambarnya sudah masuk. Lalu langkah pertama, di sini kita tentukan rasio aspek terlebih dahulu. Jika teman-teman ingin membuat video short atau video untuk TikTok, maka pilih aspek rasionya yang 9:16. Nah, berhubung di sini saya memberikan contoh membuat video panjang, maka pilih yang rasionya 16:9. Kemudian jika sudah, klik checklist. Nah, ini gambarnya harus kita sesuaikan dulu, ya. Caranya klik gambar yang di timeline-nya, kemudian kita taruh di samping kiri ini. Lakukan hal yang sama pada semua gambar, karena kita akan
membuat video seperti di channel tadi. Lalu kita hapus watermark yang di ujung gambar ini, kemudian klik hapus. Lalu langkah selanjutnya kita masukkan audio atau voice over yang sudah kita buat tadi. Caranya klik audio, kemudian pilih suara, lalu pilih perangkat. Nah, ini dia voice overnya. Jika sudah ketemu, klik tanda plus ini, dan ini sudah masuk ya. 4. Manfaat buah kurma. 1. Sebagai Kemudian kita masukkan tag yang tadi, klik salin, kita kembali ke Capcut, lalu pilih tag, kemudian tambahkan tag, kemudian kita tempel di sini. Jika sudah, kemudian kita pilih font. Nah, silakan teman-teman pilih font yang mana yang ingin teman-teman pilih. Di sini banyak sekali font, atau teman-teman bisa menggunakan template. Klik template, misalnya yang ini. Nah, itu dia. Kemudian kita kembali, kita atur posisinya di mana ya. Nah, jika teman-teman mau memperbesar font ini, maka tinggal tarik di pojok atau tinggal tempel pojok bawah kanan ini, kemudian bawa tarik untuk memperbesarnya. Kemudian kita kembali lagi ke catatan, kita copy lagi, kemudian salin, kemudian kembali ke Capcut, kemudian tambahkan tag, lalu kita tempel tagnya di sini. Nah, ini lalu kita atur ya, karena ini ada yang kepanjangan. Caranya kita klik di tengah tag ini, kemudian klik enter, lakukan ke semua tag, kemudian kita pilih template lagi sama seperti tadi. Silakan teman-teman pilih template sesuai dengan keinginan teman-teman. Saya pilih yang sesuai dengan template judul tadi, kemudian kita perbesar ya tagnya dengan cara menarik ujung bawah ini seperti ini. Oke, jika sudah, kita kembali, kemudian checklist. Nah, ini sudah. Kemudian kita akan memberikan efek animasi pada gambar ini sesuai dengan contoh channel yang tadi. Kita klik gambarnya, kemudian klik animasi. Nah, kalau di channel yang sudah kita lihat tadi, gambarnya itu bergerak dari samping kiri ya. Maka kita pilih di sini yang geser ke kiri. Nah, yang ini kemudian diketuk. Nah, ini sudah masuk. Kemudian kita atur kecepatan animasinya. Nah, itu dia. Saya memilih kecepatannya yang 0,8 detik. Kemudian jika sudah, klik checklist. Kemudian gambar yang lainnya juga sama. Kita klik gambarnya, kemudian klik animasi. Pilih animasi geser ke kanan. Kemudian kecepatannya kita bisa atur lagi. Mau disamakan dengan yang pertama tadi. Kemudian checklist. Silahkan teman-teman lakukan pada semua gambar dan tagnya seperti yang saya contohkan ya. Karena kalau semuanya memakan durasi yang lama, jika semua sudah dilakukan penerapan efek animasi dan teksnya, maka langkah selanjutnya adalah menyimpannya di galeri HP. Nah, sebelum mengekspor, teman-teman harus memilih resolusi yang 180 pixel atau yang 4K silahkan, kemudian tingkat bingkainya yang 60 maupun yang 50 ya, agar kualitas videonya bagus. Jika sudah,
klik ekspor. 4. Manfaat buah kurma. 1. Sebagai sumber energi. Cepat manfaat pertama, kurma adalah sumber energi alami yang cepat. Kandungan gula alami seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa dalam kurma bisa memberi dorongan energi instan. Cocok banget dikonsumsi saat berbuka puasa atau ketika tubuh butuh tenaga ekstra. Manfaat 2. Baik untuk pencernaan. Yang kedua, kurma baik untuk pencernaan. Kandungan seratnya yang tinggi membantu melancarkan buang air besar dan mencegah sembelit. Jadi, kalau kamu sering mengalami masalah pencernaan, coba deh mulai rutin makan kurma.